setia bersama dengan Tuhan. Kami setia melayani Tuhan dengan profesi kami, dengan tugas kami, dengan tanggung jawab kami. Intinya sampai kami menutup mata. Bapa, berkati kami semua pagi hari ini dalam mendengarkan firman-Mu. Hati kami, pikiran kami, seluruh totalitas hidup kami sudah siap. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami, berkati kami. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Tuhan pakai, urapi dengan kuasa, sehingga setiap kata-kata yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Luar biasa. Lama tak jumpa di tempat ini. Sudah berbulan ya dalam menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk para majelis dan gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya ini waktu Tuhan untuk memberkati kita semua. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6 sampai 24. Lumayan panjang, tidak apa-apa kita baca bersama-sama supaya kita mengerti jalan ceritanya dan kita memahaminya bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6 sampai 24. Saya akan membaca ayat 6. Bapak Ibu ayat ke-7 nanti kita silih berganti sampai pada ayat 24. Saya akan memulai dengan ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu
engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, dan terlebih dalam melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lumayan panjang ya Bapak Ibu. Berapa puluh ayat, tidak apa-apa supaya kita mengerti. Oleh sebab itu, pagi hari ini di dalam seperti yang sudah tertera di media sosial, temanya Tuhan menginginkan daku. Di sini saya mau tanya, siapa yang punya keinginan? Semua. Yang punya kebutuhan. Bedanya keinginan sama kebutuhan apa? Semua benar itu. Baik, saya akan menjelaskan. Menginginkan, keinginan itu belum tentu kita butuhkan. Tapi kalau kebutuhan juga belum tentu kita inginkan. Contohnya, kalau kebutuhan obat. Karena kita sakit sebenarnya saya nggak menginginkan obat itu. Tapi karena sakit, itu kita butuh. Tapi kalau keinginan, tetangga di sebelah punya TV. Sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat TV itu. Tapi karena tetangga sebelah ada, saya menginginkan TV itu. Begitu perbedaannya, sudah paham? Baik, nah pagi hari ini, Tuhan menginginkan daku. Maksudnya apa? Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan kita untuk apa sih? Pertanyaannya begitu kan? Tuhan menginginkan daku. Kalau kita membaca kisahnya Gideon tadi, itu menarik sekali. Berapa kali dalam tanda kutip Gideon menyerang, maksudnya berargumen dengan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menginginkan, manusia bisa apa? Oleh sebab itu saya memberikan tema, Tuhan menginginkan daku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau ayat 1 sampai ayat 5 itu ceritanya seperti itu. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan akibatnya mereka melarat dengan sangat hebat. Bapak Ibu, tanpa saya jelaskan melarat itu seperti apa, pasti tidak ada kesenangan, kebahagiaan di dalamnya. Melarat. Yang pertama, kejadian itu membuat orang Israel mengingat kepada Tuhan dan berseru. Boleh ditampilkan ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Menariknya, di ayat ini kita diajarkan. Setiap persoalan yang ada, Tuhan pakai untuk kita ingat dengan Tuhan. Saat ini saya percaya kita semua, mungkin ada sebagian di antara kita yang sedang menghadapi masalah. Sedang dalam, kayaknya ini detik-detik terakhir saya. Atau mungkin sudah diambang, saya menyerah Tuhan. Tapi Bapak Ibu ingat,
Itu kadang-kadang Tuhan dan sering Tuhan pakai untuk kita ingat dengan Tuhan. Satu yang menarik kisah, beberapa bulan lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang kisahnya Ayub. Apa yang kita dapat dari kisah Ayub? Kesetiaan. Apa? Kalau kita membaca kisahnya itu, dari pasal pertama, di situ dikatakan apa? Ada perbincangan tentang iblis, Tuhan, ya, di kisahnya Ayub. Nah, setelah berbicara tentang itu, setelah saya membaca sampai di ayat terakhir di pasal itu, dan di pasal 42 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, sekarang aku merasakannya. Maksudnya apa? Ternyata tujuan, nah ini ya, poinnya di situ saya pelajari, tujuan Tuhan memberikan itu kepada Ayub. Selain menguji kesetiaan, Tuhan memakai Ayub untuk memberi pelajaran kepada iblis. Nah, di akhir khotbah saya waktu itu saya sampaikan, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran kepada iblis? Gak ada yang berani angkat tangan. Siapa yang sanggup dengan borok-borok seperti Ayub dan segala macamnya? Oh, keluarganya, anak-anaknya mati, semua harta kekayaannya hilang, istrinya sendiri yang dia dambakan, dia sayang, tidak mendukungnya. Nah, saya tanya, itu adalah tujuan Tuhan, memberi pelajaran kepada iblis. Karena kenapa? Iblis berpikir begini, kalau saya ambil dia harta, hilang, dia nggak akan setia Tuhan. Silakan. Kalau saya ambil anak-anaknya, ya silakan ambil sih. Kalau saya ganggu kesehatannya, Tuhan bilang, ambil, silakan. Tubuhnya engkau kuasai, tetapi ingat, nyawanya jangan. Nah, setelah perdebatan itu, setelah semua itu terjadi, Tuhan bilang kepada iblis, apa kau bilang? Apakah dia meninggalkan saya? Tidak Tuhan. Nah, jadi mau apa? Jadi itu pelajaran bagi iblis. Itu poin pentingnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sering persoalan yang membuat kita dekat dengan Tuhan, ingat dengan Tuhan. Mungkin saat ini tadi saya sudah sampaikan, sering saat ini, aduh Tuhan terlalu berat. Nah, ini kesempatan. Ingat Tuhan apa ingat dukun? Ini kesempatannya, pilihan. Alasan Tuhan marah kepada orang Israel, ayat 7-10, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan di sini adalah memberi perhatian khusus dan tidak terganggu oleh apapun. Ini, mendengarkan. Memberi perhatian khusus dan tidak terganggu oleh apapun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita nggak terlalu di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam ibadah, nggak terlalu ada tantangannya lah, biasa saja. Tetapi kalau zaman dahulu, dalam kisahnya Petrus dan segala macamnya, orang-orang Kristen, pengikut Tuhan, mereka dalam mendengarkan firman Tuhan sulit. Kenapa? Orang-orang Kristen waktu itu ditangkap oleh Kaisar Nero, diambil terus disiram aspal, baru diberdirikan di pinggir jalan, itu sebagai obor di malam hari. Enak enggak? Tidak enak. Berat. Saat ini masih gampang untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca, makanya tidak ada alasan. Orang-orang Israel, maksudnya orang-orang Kristen saat ini, enggak ada alasan. Aduh sorry Pak Gembala, enggak ada waktu. Itu sudah enggak punya, bukan alasan yang pas. Di HP ada, live streaming ada. Alasannya apa lagi? Alasannya adalah pilihan. Mau enggak mendengarkan? Mau enggak memberikan waktu bersama dengan Tuhan? Kalau enggak mau ya tunggu saja masalah itu datang. Sampai engkau bilang, Tuhan di mana ya? Nah itu baru. Yang kedua, pemilihan Gideon. Siapa Gideon? Kalau kita membaca tadi, dikenal sebagai Yerubbaal, anak dari Yoas. Nama Gideon artinya si penghancur atau pahlawan perkasa. Atau dengan kata lain penebang, dalam kurung penebang pohon. Saya tidak tahu di sini masing-masing kita punya nama, nggak mungkin ada nama kita yang tidak ada. Semua kita punya nama. Pertanyaannya, kita tahu nggak arti nama kita masing-masing?
Tidak tahu. Ada yang tahu? Tidak tahu. Saya juga nggak tahu arti nama saya sendiri. Ya. Tetapi biasanya arti nama itu adalah doa orang tua ketika kita lahir. Tuhan, saya memberikan nama ini, anak ini Gideon. Dia gagah perkasa. Berarti orang ini nanti ke depan akan terus menghadapi masalah besar, tetapi dia mengalahkannya. Atau saya memberikan nama anak ini nanti Irene Kardia, damai di hati. Ada namanya Irene Kardia di sini. Kardia itu hati, Irene adalah damai. Jadi memberikan nama, ini doa saya, supaya anak ini memberikan damai kepada semua orang yang ada. Atau ada alasan-alasan lain. Tetapi yang menarik di sini, nama Gideon itu adalah penghancur pahlawan gagah perkasa. Tetapi ada pertanyaan unik kepada Gideon. Dari Gideon. Gideon mempertanyakan peran Tuhan. Coba ditampilkan ayat 11 sampai 13. Di sini Gideon mengeluarkan unek-uneknya kepada Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dengan, saya terganggu dengan itu, saya buka di sini saja. Dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Yang 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Di ayat 13 yang menarik di sini. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, sering toh kita begini, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Ini Gideon sedang balas dendam dalam tanda kutip. Dia mengeluarkan unek-uneknya. Ini kesempatan ini. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh gembala-gembala, oleh majelis dalam renungan kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kesempatan Gideon mengeluarkan unek-uneknya. Selama ini dia mempertanyakan. Dan ketika malaikat itu datang, dia berkata begini, gimana? Katanya Tuhan menyertai. Kalau di perjanjian baru, Immanuel, Allah beserta. Kalau Allah beserta kita, saya sudah berdoa bertahun-tahun. Nggak ada jawaban. Katanya Immanuel. Inilah Gideon. Kalau Tuhan menyertai, mengapa semua ini terjadi? Makanya tadi saya bertanya di awal. Kita di sini punya masalah? Pasti. Ada yang sudah selesai? Ada yang dalam proses? Atau ada yang kayaknya tidak ada jalan keluar? Atau mungkin kita seperti Gideon. Saya sudah berdoa berkali-kali. Tidak ada perubahan. Kakak tahu, doa saya sampai saya hafal tiap malam. Saking sering, bertahun-tahun. Seorang hamba Tuhan, istrinya divonis. Dia punya waktu 2 bulan untuk hidup. Setelah itu ya, beda alamat. Ya. Dan hamba Tuhan itu berdoa terus. Dan kadang-kadang dia nyeletuk ke Tuhan. Tuhan, kan saya sampaikan firman Tuhan. Beriman. Lah ini loh Tuhan, istri saya 2 bulan lagi selesai. Dan tahu Bapak Ibu, hamba Tuhan itu juga gak punya uang untuk berobat ke luar negeri dan segala macam.
Dan suatu hari, dia tidak bisa berdoa lagi selain menangis di kamar. Dan kata-katanya menarik. Dia bilang, Tuhan sudah tahu tuh doa saya apa habis ini. Saya sudah hafal. Itu saja. Dan dia sambil menangis. Dia sudah gak mampu lagi. Mau mengembangkan kata-kata apapun dia cari di kamus apa. Contohnya, Tuhan ajaib. Kata ajaib selain apa ya? Selain ajaib ini apa ya Tuhan? Luar biasa. Tuhan luar biasa. Dia sudah hafal. Sudah tidak ada lagi kata-kata yang menarik. Kemungkinan orang ini bilang, kayaknya Tuhan bosan deh. Nah, perkembangannya nggak ada, itu saja kata-katanya. Cari yang lain dong. Dan apa yang terjadi? Di vonis itu dia berdoa. Suatu hari dia tidak berdoa, dia hanya menangis. Dan dia bilang, Tuhan saya tahu. Air mata pun, bahasa air mata ini pun Tuhan tahu. Oleh sebab itu saya hanya menangis saja. Ketika dicek besoknya, tidak tahu apakah itu pekerjaan siapa. Tapi dokternya bilang gak ada sakit apapun di istri Bapak. Tidak mungkin. Kan dokter sendiri yang vonis. Iya. Tapi gak ada. Akhirnya dicek berulang-ulang. Dan akhirnya Bapak ini kembali ke kamar. Dia bilang, Tuhan, doa yang saya hafal itu, Tuhan sudah jawab. Saya ganti doa lagi ya. Yang kemudian, dia bilang, Tuhan, kapan hari saya berdoa gak ada isinya. Hanya air mata. Tetapi juga Tuhan paham. Jadi, apakah ada bahasa yang sulit dipengerti oleh Tuhan? Tidak ada. Dengan cara apa kita menghadap Tuhan? Mungkin saat ini, pergumulan terlalu berat. Mungkin waktu kita baru kelas 6 SD, sampai detik ini, saya berdoa. Tidak ada jawaban Tuhan, sampai saya hafal. Ingatlah, Tuhan punya cara. Tuhan punya rencana. Masih ingat ceritanya Paulus ketika dia berdoa 3 kali? Tuhan cabutlah duri dalam daging saya. Itu bukan orang biasa Bapak Ibu. Penulis kitab. Apakah kita bilang, kamu kurang beriman Paulus. Kamu kurang sungguh-sungguh, kurang puasa kamu. Kita berani menghakimi begitu. Tetapi apa Tuhan bilang? Dalam kelemahanku, dalam kelemahanmu, kuasa jadi sempurna. Jadi jangan minder kalau punya masalah. Dan jangan juga cari-cari masalah. Ya. Yang kedua, di mana perbuatan ajaib ini unek-uneknya Ayub ya? Ada 3 saya tulis di sini. Kalau Tuhan menyertai, kenapa ini terjadi? Mungkin kita sering begitu. Yang kedua, di mana perbuatan Tuhan yang ajaib itu? Yang pernah kami dengar. Ya mungkin kita pernah baca. Atau kita pernah dengar di TV. Dan jangankan di TV. Di tempat ini. Immanuel, Allah menyertai kita. Apapun yang terjadi, kamu berdoa, berlutut. Ya, Tuhan pasti jawab. Terus kita berdoa bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Mulai kita bilang, Tuhan, minggu lalu tuh Pak Gembala sampaikan begini. Tuhan ajaib menjawab semua apapun. Masalah seberat apapun, Tuhan jawab. Sudah bertahun-tahun ini. Sudah berbagai macam cara. Kadang-kadang saya tidur sambil berdoa. Di atas motor berdoa. Puasa berdoa. Enggak ada jawaban. Di mana Tuhan? Sering begitu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Unek-unek yang ketiga adalah katanya. Nah ini menarik. Gideon ini unik dia. Pokoknya dia enggak peduli. Ini kesempatan saya sampaikan ke Tuhan. Ya. Katanya nih ya. Katanya tangan Tuhan yang membuat orang Israel keluar dari Mesir. Nah sekarang kami malah masuk dalam situ. Mana tangan Tuhan itu? 3 unek-unek ini. Katanya 10 tulah. Setelah itu akhirnya orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan itu adalah kita setuju di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, kita setuju bahwa itu adalah perbuatan tuh. Itu karena kuasa tuh. Setuju? Atau ada yang tidak setuju? Boleh angkat tangan.
Hah? Itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, Gideon, dia pernah dengar itu ternyata. Dia masih, di telinganya masih hangat kata-kata itu. Dalam bilangan ulangan pasal 6. Ajarkanlah ini kepada anak-anakmu. Dia tidur, dia duduk, dia berdiri, dia berjalan. Nah, orang tuanya mengajarkan itu. Sampai dia ingat. Dan dia bilang, tangan Tuhan nih. Mana? Tuhan kalau begitu kenapa ini terjadi? Mana tanganmu yang ajaib itu? Kita akan merenungkannya nanti. Yang ketiga, pemilihan Tuhan tidak berdasarkan penilaian manusia. Ayat 14 dan 16. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kau selamatkan orang Israel? Ketahuilah, ini ya, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Yang kedua, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon berpikir seperti manusia biasa. Tadi di awal dia sudah sampaikan. Mempertanyakan di mana Tuhan, di mana kuasa Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, kenapa ini terjadi? Yang kedua, ketika Tuhan memilih dia kasih beberapa alasan. Dua yang kita temukan Bapak Ibu. Yang pertama, kaumnya paling kecil dari antara suku Manasye. Paling kecil di sini adalah tidak terpandang. Ya, tidak terpandang itu ya, kamu mau jungkir balik, mau ngomong teriak sampai berbusa pun, orang enggak, lah kamu siapa? Atau kalau zaman dulu nih ya, kalau kita mau ngomong sama orang tua kita, Bapak berhenti mabuk. Alah, anak kemarin digituin. Bapak enggak usah mabuk-mabuk lagi. Ayo kita berdoa. Alah, sok rohani kamu. Masih kecil baru, belum bisa banyak makan garam. Sering begitu. Nah, Gideon ini mungkin punya pengalaman begitu. Sukunya enggak terpandang. Ya, kalau enggak salah Manasye ini adalah salah satu suku yang terbagi dua. Akhirnya semakin kecil. Dan dia punya alasan menarik yang untuk menolak itu. Bukan, jangan pilih ya Tuhan. Pilih orang lain saja. Yang kedua, alasan yang kedua yang paling bagus adalah paling muda dari antara kaum keluarganya. Artinya dengan kata lain, Tuhan, masih ada kakak-kakak saya, masih ada sepupu saya, masih ada orang lain yang lebih bagus dari saya, pintar bicara. Kalau kita masih ingat kisahnya Musa, ketika dipilih, Tuhan saya ini lidahnya pendek, gak pintar. Kakak saya itu ada namanya Harun. Nah itu saja. Kayaknya dia pengaruh, kalau bicara itu bagus Tuhan. Dan bilang, enggak, kamu aja. Tidak, jangan. Dan mereka debat sampai Tuhan emosi waktu itu ya. Apa? Mereka saling debat dan luar biasa emosi. Lah oke, kalau begitu siapa yang menciptakan? Mulai Tuhan menyampaikan latar belakang Tuhan pribadinya ya. Kamu tahu siapa yang menciptakan lidah? Oke. Nah, dari situ saya akan menyertai lidahmu. Setelah Tuhan berargumen, dan ternyata Musa juga ngotot. Enggak mau pokoknya. Dan kalau Tuhan sudah memilih, siapa yang bisa menolak? Tuhan akan melakukan banyak cara. Oke. Musa, kalau cara itu yang kamu mau, okelah, pilihlah kakakmu itu. Tapi ingat ya, firmanku tidak akan saya kasih ke dia. Tetap ke kamu. Nanti dari kamu baru ke kakakmu. Ya. Oke Tuhan, kalau begitu saya mau. Gideon. Saya paling muda. Jangan, belum waktunya. Dengan kata lain, Gideon mau berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, cari orang lain saja. Yang kedua, waktuku belum tiba, saya masih muda. Dan yang ketiga, Gideon bilang, masih ada yang lebih layak dari saya. Di sini, di tempat ini, mungkin ada hal-hal seperti ini. Alasan-alasan begini kenapa enggak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau enggak mau melayani bersama dengan Tuhan, atau dalam pekerjaan, enggak mau sungguh-sungguh. Kenapa? Karena masih ada orang lain kok saling menunggu. Atau ada kata-kata,
belum waktunya, tunggu sampai umur segini nanti baru, oh, nah ini sudah waktunya. Kalau sampai umur segitu, kalau Tuhan sudah bilang, enggak, kayaknya kamu enggak berbuah deh, saya kutuk kamu, kering seketika mati, ayo, mau jadi apa? Mau tunggu waktunya? Jangan. Dan yang kedua, yang ketiga, masih ada yang lebih layak. Sering kita berpikir masih ada yang layak, kayaknya dia lebih hebat deh Tuhan. Saya itu masih biasa saja. Kalau Tuhan sudah memilih, jangan deh. Selain bilang, iya. Yang keempat, Gideon minta tanda. Ayat 17 dan kedua sampai 21. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal di sini sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak berdaging dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Bapak Ibu yang menarik di sini, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, kan sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Tuhan itu jarang sekali bertemu manusia lama. Setelah dia menyampaikan kemauannya, dia menghilang begitu saja. Gideon punya cara bagaimana minta tanda. Lama loh itu, baru tangkap dulu kambingnya, diolah dulu, disembelih, dipisahkan mana yang gak boleh mana, lemaknya bagaimana. Itu lama, dia persiapkan kuahnya lagi. Ya mungkin hitung-hitung paling cepat setengah jam. Pernah berpikir, ngapain aja malaikat Tuhan waktu sementara tunggu Gideon di bawah pohon itu. Kalau zaman sekarang mungkin sambil update status ini lama nih. Gideon nih ngapain? Lama tuh. Tapi karena saking Tuhan menginginkan Gideon, gak apa-apa, bayar harga. Tunggu. Menariknya, di sini berapa kali kita dipilih Tuhan. Tapi kita buang. Gak mau ah. Minta tanda. Saya berapa kali membaca, kalau kita membaca seterusnya tentang Gideon, Bapak Ibu. Satu-satunya orang yang dipilih Tuhan yang terus menerus hampir setiap Tuhan berfirman, dia minta tanda. Setiap Tuhan utus dia minta tanda. Orang ini paling berani. Kalau kita membaca seterusnya, terkenal dengan ada kisah film yang 300 ya, atau Spartan kalau nggak salah. Itu mereka angkat dari kisah ini. Dan Bapak Ibu tahu, kisah ini, Gideon ini, kalau kita membaca seterusnya, dia disuruh ini, pasti memimpin orang Israel perang melawan Midian. Kan dia sudah minta tanda ini, kalau itu dari Tuhan, dengan cara memasak itu dan mengolahnya. Masih nggak percaya dia. Kalau kita membaca seterusnya, Gideon bilang apa? Begini saja Tuhan. Kalau Tuhan mau menyertai saya minta tanda satu lagi ya. Apa itu? Oke, saya akan mengambil satu kayak model kapas begitu. Saya akan menaruhnya begini di bawah di tanah. Nanti besok pagi nih ya. Kalau Tuhan menyertai, kapas ini tidak boleh ada embun, tetapi di sekelilingnya basah embun di tanah itu. Terus Tuhan bilang, oke, kalau itu yang kamu mau, saya akan. Besok pagi dia lihat, betul, kering kapas itu. Dan sekelilingnya yang basah. Gideon gak mau percaya. Tuhan sekali lagi kah? Kalau Tuhan menyertai, satu saja. Kan tadi ini yang kering. Sekarang Tuhan saya mau. Besok, saya tarik, ini yang basah, kapas ini yang basah. Sisanya ini kering. Oke? Kalau itu yang kamu mau, besok terjadi seperti itu. Kapas itu diperas, airnya banyak sekali, tetapi sekelilingnya kering. Maka Gideon tahu bahwa ini adalah Tuhan. Dia perang. Setelah perang, apa yang terjadi? Menang. Dan masih ada tanda-tanda yang Gideon minta lagi. Waktu pernah dia minta, Tuhan, kalau Tuhan menyertai, saya mau dong. Kalau saya berjalan, bayangan saya ini 5 langkah meninggalkan saya. Tuhan bikin juga. Tuhan, sudah. Kemarin kan 5 langkah. Saya mau ke depan duluan, bayangan saya duluan. Jadi langkahnya begini. Kalau ada yang seperti itu sekarang kita lari pastinya. Ini bayangan siapa ini?
Gideon minta hal-hal yang mustahil. Ya, tetapi karena ini saya sudah di awal, temanya Tuhan menginginkan kita. Oke, Tuhan lakukan. Di sini ada yang pernah minta tanda kepada Tuhan? Pernah. Puji Tuhan, dijawab? Dijawab. Jangan sia-siakan. Jangan bilang lagi saya mau minta tanda Tuhan, apakah itu dari Tuhan? Jangan lagi. Cukup itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Mau minta tanda bagaimana? Boleh minta tanda. Tetapi ingat, hanya untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Jangan menguji, mencobai Tuhan. Tuhan ada enggak ya? Sudah tahu Tuhan ada. Tetapi ya, coba-coba aja. Itu yang salah. Ya. Gideon meminta tanda oleh karena tidak percaya dengan cerita masa lalu. Ini karena dia sakit hati dengan cerita nenek moyang itu. Yang katanya Tuhan menyertai. Saya nggak percaya lagi dengan Tuhan. Kecewa. Ya. Dia kecewa dengan Tuhan. Dan di sini pun pernah kita mungkin mengalami titik di mana kita kecewa dengan Tuhan. Tetapi di ayat 22 sampai 24 itu adalah titik balik Gideon. Saya akan membacakannya supaya kita mengerti. Ayat 22. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi firmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biasanya ketika orang bertemu dengan Tuhan, khususnya di perjanjian lama, tidak pernah berhadapan muka. Musa saja dengan cara apa? Api ya, di semak duri itu. Tidak bisa. Gideon sudah bertemu, tidak percaya lagi. Sudah tidak percaya, minta tanda lagi. Nah biasanya jarang orang selamat. Langsung mati hari itu. Makanya Gideon ketakutan. Celakalah aku. Ya. Karena kenapa? Tuhan punya alasan menghukum dia. Saya sudah bilang kok kamu tidak percaya. Hilang. Gideon sangat-sangat ketakutan. Karena dia baru sadar ini benar malaikat Tuhan. Alasannya, bisa saja dia mati seketika dengan alasan tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Ayat 23, apa yang ditakutkan Gideon benar. Boleh ditampilkan ayat 23? Tetapi berfirmanlah Tuhan, tetapi. Berarti kalau ada tetapi, harusnya itu terjadi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Ayo. Harusnya dia mati. Karena tidak percaya. Tetapi, benar saja. Gideon sudah hampir punah. Sudah mau mati karena tidak percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan berfirman bahwa ia tidak akan mati. Karena apa? Tuhan punya rencana buat Gideon. Tuhan punya cara. Karena di awal dia memilih Gideon. Kalau Tuhan sudah memilih, dia akan melakukan cara apapun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Gideon benar saja, dia mengerti. Dia sudah bertemu Tuhan dan tidak percaya, mati. Tetapi Tuhan bilang, selamat engkau. Dan ayat 24. Imannya Gideon. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamanya apa? Tuhan itu keselamatan. Jehovah Shalom. Tuhan itu keselamatan. Tuhan akan melakukan apapun untuk masa depan Gideon. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita punya iman. Setelah kita mendapat jawaban apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan?
Apa kita deklarasikan iman kita, Tuhan itu keselamatan, atau kita, oh gitu. Oh. Atau hanya sebatas, oh iya Tuhan, unik ya cara kerja Tuhan begitu. Hanya sebatas itu. Atau bilang, mulai detik ini, apapun yang terjadi, sekali Tuhan, tetap Tuhan. Tetap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kesimpulannya, Tuhan menginginkan setiap kita di sini percaya kepadanya. Amin. Kalau ada di tempat ini oleh karena terpaksa. Contohnya, tidak enakkah sama Pak Gembala? Nggak datang nanti di telepon? Itu bukan kebetulan. Tetapi kalau Anda mendengar, Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pagi, itu cara Tuhan karena Tuhan menginginkan Bapak Ibu mendengar firman ini. Tuhan memilih Bapak Ibu dari berbagai macam, dari banyak pilihan di dunia ini. Tetapi kenapa Tuhan memilih Bapak Ibu ada di sini mendengarkan ini? Karena Tuhan menginginkan Bapak Ibu. Berikutnya, Tuhan menginginkan keluarga kita. Keluarga Bapak Ibu, Tuhan rindu. Tuhan menginginkan keluarga Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Tuhan menginginkan itu. Apa? Supaya menjadi berkat bagi orang. Tapi keluarga saya sudah tidak ada harapan. Ya. Ingat kisahnya orang pendeta yang berdoa bertahun-tahun. Tidak ada jawaban. Sampai dia menghafal dia punya ayat. Menghafal dia punya doa. Ingat. Ingat kisahnya Abraham dan Sarah meminta anak kepada Tuhan. Itu bukan orang biasa. Tidak usah bicara kepada Abraham, imanmu di mana kan? Tidak usah. Dia pengalaman, dia ahli di situ. Tapi harus 25 tahun dulu. Berbicara tentang keluarga, saya ketika masuk hamba Tuhan berdoa bertahun-tahun, hampir sama dengan kisah Bapak Ibu, supaya Bapak saya diselamatkan Tuhan dari ikatan kuasa gelap, dari berbagai macam. Berdoa sampai detik-detik di mana saya hafal semua itu doa saya itu. Habis doa bangsa dan negara, pas doa keluarga nih, saya sudah tahu. Berdoa untuk Bapak saya supaya diselamatkan Tuhan. Tuhan tolong sadarkan dia. Tidak. Tuhan tidak jawab. Sampai detik-detik Bapak saya menghembuskan nafas terakhir baru. Saya bilang, aduh coba saya tahu dulu ya. Maksudnya saya tahu kalau Tuhan baru jawab setelah detik-detik terakhir, ya saya nggak usah doa Papa saya, tunggu saja sampai sudah detik-detik baru saya bilang, Tuhan, Papa saya mau mati, selamatkan. Kan lebih enak nggak buang-buang waktu. Betul? Tapi kenapakah? Apakah Tuhan kurang kerjaan memberikan kita cobaan ujian seperti ini? Kenapa? Apa tidak ada cara lain? Bagaimana saya supaya ingat Tuhan? Iya, kalau Tuhan mengizinkan itu satu-satunya cara bagaimana Tuhan mendidik, mengarahkan, supaya kita lebih dekat dengan Dia. Menariknya biasanya Tuhan selalu kasih dua jawaban. Ingat Tuhan atau tinggalkan Tuhan. Itu pilihan. Suatu hari saya sharing dengan salah satu teman pemuda. Kita berbicara tentang love. Apa? Love. Love itu apa? Kita ketika berbicara tentang itu, menarik. Pertanyaannya unik waktu itu. Menurut Kanovet, setia itu ada apa enggak sih? Saya kalau jawab sembarangan, orang ini sedang menguji saya atau bagaimana sih? Menurut Bapak Ibu di tempat ini, setia itu ada apa enggak? Pilihan. Oh iya, ada, oke. Ada. Setia itu ada. Kalau itu ada, kenapa ada yang tidak setia? Iya. Bapak Ibu, setia itu ada apa enggak itu tergantung kita. Dan saya juga jawab begitu kepada teman ini. Saya bilang tergantung juga. Saya kalau contohnya pacaran dengan Anda,
Terus ada banyak contohnya, anggaplah saya orang paling ganteng di tempat ini. Amin. Dan banyak orang, perempuan-perempuan lain, wanita lain yang lebih cantik dari orang ini. Dan mungkin ekonominya lebih baik. I love you. Dia bilang saya, I love. Ketemunya, I love you. I love you. Maka itu pilihan. Suatu hari ditunjukkan SMS bahwa ada seseorang tertarik dan saya memilih untuk tidak. Saya bukan sombong, tetapi saya memilih untuk setia. Iya, setia itu seperti kita belanja sepatu, Bapak Ibu. Ada banyak pilihan. Oh, ini bagus. Tapi pada akhirnya kamu hanya memilih sepasang yang ini cocok dengan kaki saya, pas dengan kaki saya, menarik kalau orang lihat. Jangan kau pilih apa kata orang. Itu susah untuk setia. Kalau kita menentukan pilihan berdasarkan apa kata orang, ketika menghadapi kerikil nanti, katanya deh, kalau bukan karena ini. Saya bukan sampaikan di tempat ini, tapi saya ingatkan, jangan pernah membuat keputusan dengan apa kata orang. Saya pernah diberkati, kenapa sampai saat ini sudah pacaran bertahun-tahun, kenapa enggak jadi-jadi? Sampai saya bilang, kalau kamu bisa jawab ini, saya akan menikah secepatnya. Menikah secepatnya atau setepatnya? Mana lebih baik? Setepatnya apa secepatnya? Oke ya, setepatnya setuju? Kan jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya lagi kapan. Itu jawaban saya. Tapi kalau Bapak Ibu bilang secepatnya, oke, nyumbang berapa? Nyumbang berapa supaya secepatnya? Tapi poinnya, menentukan pilihan itu jangan berdasarkan kata orang, tapi yang lebih tepat berdasarkan apa kata Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan kok tidak bicara? Ya, bagaimana mau bicara bangun siang langsung kerja enggak berdoa? Bagaimana mau bicara renungan aja enggak? Bagaimana mau bicara ya? Bagaimana mau dengar suara Tuhan? Kok Pak Gembala kok bilang, saya mendengar suara Tuhan berfirman ini. Enak sekali Pak Gembala, bagaimana caranya itu? Ya iya, Pak Gembala bangun subuh, berdoa, renungan firman. Itu sudah cara Tuhan. Bagaimana Tuhan ingatkan, aduh baru tersinggung, enggak mau ibadah. Tersinggung sedikit ditegur, Tuhan tuh begini loh bro, jangan begini. Kalau begini kayaknya Tuhan kurang nyaman, kurang menyakiti Tuhan, menjadi batu sandungan. Lah sok rohani kamu. Nah kalau sudah begitu, itu kesombongan. Sudah masuk ke dalam ranah kesombongan karakter. Sombong itu bukan berarti saya punya ini, saya punya, bukan. Menolak untuk dinasihati pun itu salah satu kesombongan. Siapa yang pernah menolak dinasihati? Saya. Ya. Apalagi kalau contohnya ditegur di depan umum ya. Aduh itu gak punya hikmat sekali sih ini orang. Coba kau panggil berdua dulu gitu loh. Nah, tidak mau terima lagi. Itu karena berbicara tentang harga diri dan mulailah kesombongan itu muncul dengan dalil-dalil yang luar biasa, dengan alasan-alasan. Tuhan menginginkan pekerjaan kita. Kita kerja di mana? Tuhan ingin itu untuk kemuliaannya. Apapun juga yang kamu perbuat, apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk apapun yang kita kan menjadi pelayan Tuhan itu harus ini loh, harus salah satunya berdiri di belakang mimbar. Kalau berdiri di mimbar itu nggak enak. Saya naik di atas ini kan bahaya nanti, dibilang kurang ajar, nggak sopan.
Tapi salah satunya berdiri di altar atau berdiri di belakang mimbar. Itu baru dikatakan pelayan Tuhan. Tidak. Pelayan Tuhan itu kamu pun, kita hidup pun di dalam Tuhan dengan pekerjaan melakukan apapun. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, itu adalah pelayan kita. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi mulai saat ini, yang suka bersungut-sungut dalam pekerjaan, berhenti. Tuhan, waktu mau disuruh bos, kamu kerja, apa sih kamu nih? Nanti Tuhan ampuni hamba saya melakukan. Jadi enak. Tuhan menginginkan pelayanan kita. Selama ini pelayanan motivasi melayani apa? Menyenangkan Pak Gembala, menyenangkan koordinator, siapa? Pelayan-pelayan. Atau enggak enak. Aduh, enggak enak kalau contohnya. Ya, Tuhan menginginkan contohnya pemain musik. Setiap suara itu keluar dari hati Anda. Tuhan. Untuk WL, setiap suara yang keluar dari mulut itu untuk Tuhan. Bukan untuk, contohnya kan ada WL, contohnya nih. Sebelum menyampaikan lagu, menyanyikan lagu, dia kata pengantar, tetapi kebetulan dia lihat orang yang dia kurang nyaman. Oke, jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita harus ikut Tuhan sungguh-sungguh, amin, tapi lirikannya kurang nyaman. Nah, jangan mending bilang apa? Masuk kamar, berdoa, terus keluar dari kamar ngapain? Pelayanan? Bukan. Tuhan suruh ngapa? Datang ke orang itu dan selesaikan baik-baik. Ampun, saya minta maaf bro. Aduh berat itu, apalagi kalau contohnya bukan kita yang salah, dia yang salah. Kita pasti debat dengan Tuhan toh. Debat itu, alasan-alasan kita, apalagi manusia seperti Gideon tadi itu. Katanya begini. Biasanya seperti itu. Tapi dari situlah kamu harus belajar, kita belajar tentang merendahkan hati. Bisa? Bisa. Kapan? Tunggu dulu. Masih belum waktunya. Gideon bilang apa? Belum waktunya Tuhan. Masih ada orang lain. Ya, tapi sepertinya tidak. Kalau kita mau melakukan untuk Tuhan, lakukanlah. Tuhan menginginkan tindakan dan pikiran kita. Di sini kita sering kalah di dalam tindakan dan pikiran. Ya, pikiran-pikiran kita contohnya tidak menyenangkan Tuhan. Atau di sini bahasa kerennya baper. Ya, baper. Contohnya saya berpapasan dengan kakak Ruben. Bapak Ruben. Berpapasan dengan Bapak Ruben. Terus nggak tahu bagaimana ceritanya Bapak Ruben sedang tiba-tiba saja bicara dengan Pak Gembala. Akhirnya kan nggak noleh ke saya. Maka dalam pikiran saya, ternyata orangnya gini. Katanya main musik katanya di gereja. Sikapnya kok begitu. Mulailah pikiran-pikiran saya yang tidak benar. Ini namanya baper. Atau tiba-tiba tadi saya masuk di sini, penerima tamu nggak salah, malah asing ngobrol. Ibu-ibu cabang begitu caranya menerima tamu. Minggu depan saya nggak datang lagi di situ. Mulai pikirannya, nah dari sini kita belajar. Kalau Tuhan menginginkan kita, pikiran-pikiran seperti itu dihapus. Aduh masih belum bisa, lah dikurangi. Lama-lamanya nanti akan hilang. Di pikiran ini ada banyak orang komunikasi putus, ada banyak orang tercerai-berai karena pikiran-pikiran yang tidak terkontrol. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar dari sini. Masih ingat kisahnya Maria? Ketika firman Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepadanya. Di waktu ini kamu akan mengandung begini. Belum waktunya. Tetapi Tuhan ngotol waktu itu. Tidak mau tahu. Harus. Maria bilang apa? Apakah dia cerita ke tetangga-tetangga, saya akan begini. Tidak. Dia menyimpang semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya di hadapan Tuhan. Nah, begitu juga kita. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti tentang kelakuan, tentang tindakan orang kepada kita, kita simpan dan terus kita dendam. Betul? Bukan. Kita simpan dan kita ke kamar, kita renungkan dia. Kenapa dia begini? Pasti Tuhan berbicara. Pasti. Mungkin seperti ini dia lagi sibuk. Mungkin dia lagi ada masalah. Kamu harus pahami. Yang
yang paling tidak enak adalah ketika kita datang minta ampun tapi kita tidak salah. Itu tidak enak. Sudah pernah rasa saya? Sudah. Bapak Ibu mungkin sudah. Tetapi disitulah kita mengalahkan si kuasa-kuasa itu. Yang terus berdiri belakang kita berkata, bro harga diri bro, harga diri. Jangan bro, harga diri. Ketika Anda mengambil komitmen, saya mau minta ampun, tapi ada suara itu, bukan kamu yang salah, dia yang salah. Harga diri, terus harga diri, jangan terus harga diri. Nah, tapi kalau Anda memilih untuk minta maaf, dia kalah. Allah, sudahlah, orang ini memang gak bisa dibilang harga diri. Dia sudah mengalahkannya. Yang terakhir, Tuhan menginginkan kita sepenuhnya. Amin. Siapa yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan? Maksudnya bukan menjadi hamba Tuhan, bukan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pikiran, dalam tindak, semua kita mau. Amin. Maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Seperti Gideon. Katakan kepada Tuhan, Tuhan adalah keselamatan. Tuhan perlindung. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Maksudnya daging itu ya tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Orang-orang sekitar kita cuek, orang-orang sekitar kita memandang kita dengan pandangan neraka-neraka seperti itu, menghakimi gitu loh. Biar saja. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Jemaat di tempat ini, Tuhan menginginkan setiap kita. Dan Tuhan menginginkan jemaat ini ada dalam pertolongan Tuhan. Maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita sebagai jemaat. Lakukanlah bagian kita sebagai pengurus, sebagai majelis. Boleh pertanyakan mana kuasa Tuhan, boleh. Tapi dalam pertanyaan itu pun harus membuka pikiran bahwa ada kuasa Tuhan. Boleh pertanyakan di mana Tuhanmu, keluarga saya di mana, boleh. Tapi jangan sampai pertanyaan itu membuat keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Jangan. Tetapi mempertanyakan boleh. Tapi semakin kita sungguh-sungguh di dalam, amin, untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan menginginkan kami. Tuhan rindu untuk setiap kami. Kalau boleh dipikir-pikir, sebenarnya tidak ada alasan kami untuk menolak. Tetapi juga Tuhan tidak ada alasan untuk butuh kami sepenuhnya, tidak ada. Tapi oleh karena Tuhan sayang kami, oleh karena Tuhan peduli dengan kami, makanya Tuhan menginginkan setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.